akan mempresentasikan tentang apa itu toleransi serta hadisnya. Nah, tugas ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah hadis tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Dewi Bik. Hai teman-teman, sebelum kita belajar toleransi di dalam hadis, yuk kita sama-sama simak apa itu toleransi. Nah, pastinya teman-teman di rumah sudah mengenal atau sering mendengar yang namanya toleransi. Nah, toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sifat menghargai, sifat memperbolehkan, dan sifat sebuah perbedaan yang memang harus kita sama-sama hormati gitu. Nah, kita sebagai warga negara yang mempunyai satu kesatuan, tentunya di dalamnya ada sebuah perbedaan, apalagi yang menyangkut dengan agama. Nah, di Indonesia tentunya ada berbagai macam agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Katolik. Nah, dari berbagai macam perbedaan yang membuat kita menjadi satu kesatuan adalah sifat toleransi. Nah, secara singkatnya seperti itu. Toleransi juga ada dalam bahasa Arab, yaitu tasamuh. Artinya ya bersifat toleran. Nah, mengapa ya sifat toleransi ini perlu kita pelajari? Nah, karena kita umat Islam itu kan terkenal dengan kesopan santunannya, kelemah lembutannya. Nah, maka dari itu kita perlu mempunyai sifat toleransi. Yuk kita. Nah, teman-teman, ini adalah contoh hadis dari bersikap toleransi. Jika di sini kurang jelas, nanti saya lampirkan di sini. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, di sini diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari. An Abi Abbas qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabba ilallah qala al-hanifiyah as-samhah. Nah, di sini ada hanifiyah dan as-samhah. Nah, yang dimana sudah kita ketahui bahwa hanifiyah itu artinya lurus dan samhah artinya toleransi. Nah, di sini kita baca terjemahannya ya, teman-teman. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling Allah cintai? Lalu beliau menjawab, Al-Hanifiyah dan As-Samhah, yaitu agama yang lurus lagi toleransi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sudah sangat jelas bahwasannya yang paling Allah cintai adalah agama yang lurus. Maksud lurus adalah agama yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam tentunya. Dan lagi toleransi. Di sini ada as-samhah yang artinya toleransi, di mana alangkah baiknya jika lurus. Nah, ditambah dengan ada sifat toleransi, maka itu adalah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sesi selanjutnya yaitu mari kita mensyarah atau menjelaskan tentang hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di hadis tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari ada kata al-hanifiyah. Al-hanifiyah ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yakni agama Islam, karena agama yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu agama Islam ini kan memiliki sebuah ciri khas, di mana dua sifat ini, lemah lembut dan kesopanan, tentunya sangat erat dengan agama Islam. Nah, lemah lembut dan kesopanan ini bisa berhubungan erat juga dengan sifat toleran atau as-samhah tadi yang di hadis tadi. Nah, maka dari itu yang dimaksud dari hadis yang tadi kita pelajari, al-hanifiyah dan as-samhah, yaitu agama Islam memang harus mempunyai sifat toleransi, maka akan menjadi sebuah agama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan toleransi ini banyak halnya, seperti kita menyayangi tetangga, menghormati tetangga yang mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras gitu. Nah, atau ketika kita bergaul di kampus, di sekolah, atau dimanapun, ketika ada sebuah perbedaan, apalagi yang menyangkut dengan agama, tentunya kita sebagai agama Islam itu atau memiliki julukan Al-Hanifiyah, menurut kita
itu agama yang lurus, itu harus memiliki sifat toleran ini gitu. Tentu saja jika kita sudah memiliki sifat lemah lembut dan kesopanan, pasti kita memiliki sifat toleransi seperti saling menghargai, peduli satu sama lain, memperbolehkan orang berpendapat gitu. Jadi syarah atau penjelasan dari hadis yang sudah kita pelajari itu adalah di mana agama yang lurus itu yang dimaksud adalah agama Islam, dan agama Islam mempunyai dua sifat yang berciri khas. Nah, lalu sama yang tadi dijelaskan di hadis tersebut, yaitu sifat toleran, di mana berarti penjelasannya sudah sangat jelas bahwa agama yang lurus atau Islam haruslah memiliki sifat yang toleransi. Nah, lalu selanjutnya adalah bagian akhir, yaitu penjelasan tentang hikmah yang dipetik dari hadis tersebut, khususnya nilai pendidikannya, karena hadis yang kita bahas adalah mata kuliah hadis tarbawi atau hadis yang mencakup pendidikan. Nah, hadis yang sudah dijelaskan tadi tentunya memiliki nilai pendidikan yang sangat luas, tidak hanya di kalangan remaja, tidak hanya di kalangan lansia, dewasa ataupun anak-anak. Nah, ini bisa mencakup semua kalangan gitu, dimana yang namanya toleransi tentunya sangat penting gitu untuk hidup bernegara atau bermasyarakat gitu. Nah, seperti contoh ketika di dalam kelas kita menemui sebuah perbedaan, entah itu perbedaan pendapat, perbedaan beragama, perbedaan ras, perbedaan suku, tentunya sifat toleransi ini sangatlah menjadi dasar gitu, dimana kita bersikap layaknya sebagai seorang muslim atau umat Islam yang tadi di hadis disebutkan adalah agama yang lurus, memiliki ciri khas kelembutan dan kesopan santunan yang luar biasa. Tentunya sebagai seseorang yang berpendidikan tentunya memiliki sifat toleransi yang tinggi. Maka dari itu nilai pendidikan dari hadis tadi itu sangatlah jelas gitu, harus diterapkan di kehidupan sehari-hari, apalagi di lingkungan misal sekolah yang memang lembaga pendidikan, itu sangatlah diperlukan gitu. Jangan sampai sebuah perbedaan membuat kita menjadi masing-masing gitu dalam mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu pendidikan gitu. Jangan sampai. Nah, maka dari itu yang namanya toleransi itu perlu, karena bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Kalau dalam konteks agama, kalau dalam konteks perbedaan pendapat seperti di kelas nih lagi diskusi, tiba-tiba ada teman yang berbeda pendapat, ya udah kita memiliki sifat toleransi karena kita umat Islam, kita dengerin pendapatnya, kita hargai gitu, kita dengarkan gitu, kita perbolehkan dia untuk berpendapat gitu, seperti di dalam forum diskusi gitu ya. Nah, seperti di lebih luas lagi, misal ya kayak misal di masyarakat atau punya tetangga kita yang mempunyai agama Buddha misal, ya kita tetap toleran gitu, memiliki sifat saling menghargai gitu, tetap ramah gitu. Karena apa? Karena tadi di dalam hadis bahwasanya agama Islam ini agama yang lurus gitu. Jangan sampai orang berpandangan orang Islam ini tidak bisa menghargai pendapat atau tidak bisa menghargai perbedaan gitu. Jadi nilai dari hadis tersebut, nilai pendidikannya adalah bisa lebih mencontohkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang memang mempunyai sifat toleran yang tinggi gitu. Saya Hilatul Lail, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.